Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali di Zoom mata kuliah PAI. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Arif karena telah memberikan waktu untuk kelompok 8. Langsung saja perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Fira Afaradewi, kemudian ada Mbak Cici Nadia, kemudian ada Mbak Fitri Nurrahmah, dan yang terakhir ada Mbak Anissa Indah Cahyani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kerukunan antar umat beragama. Materi pertama akan dipresentasikan saya, yaitu tentang makna kerukunan antar umat beragama dalam konteks keislaman dan keindonesiaan. Pengertian kerukunan umat beragama. Kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan pemaparan di atas, maka pengertian dari kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana antar umat beragama dapat saling menerima, saling tolong-menolong, saling menghormati keyakinan masing-masing, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Fitri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Fira. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerukunan umat beragama dalam pandangan Islam. Konsep toleransi beragam dalam Islam bukanlah membenarkan dan mengakui semua agama dan keyakinan yang ada saat ini, karena ini merupakan persoalan akidah dan keimanan yang harus dijaga dengan baik oleh setiap pribadi muslim. Toleransi adalah mengakui adanya keberagaman, keyakinan, dan kepercayaan di masyarakat, tanpa saling mencampuri urusan keimanan, kegiatan, tata cara, dan ritual keperibadatan agama masing-masing. Toleransi Islam antar umat beragama itu hanya menyentuh ranah sosial. Slide selanjutnya, Mbak Cici. Ajaran Islam yang mengungkapkan hidup damai, rukun, dan toleran diantaranya adalah manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan berbeda-beda. Perbedaan ini sudah menjadi ketetapan Tuhan sunatullah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhanna itahaqnakum min zarwansa waja'alnakum sahuba wa fabali ti'arafah inna karamaka indallahin qakum innallaha alaihim khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seseorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah jalan orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Perbedaan keyakinan tidak bisa dipungkiri, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6. Tidak ada paksaan dalam beragama, mengikuti keteladanan Rasulullah diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia.
Slide selanjutnya, Mbak. Baik, slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Cici Nadia. Kepada Mbak Cici, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada kerukunan umat beragama di Indonesia. Nah, dalam konteks Indonesia dalam konteks keindonesiaan. Jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama di Indonesia ditegaskan dalam pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kedua ayat ini itu menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Bahwa setiap orang berhak atas dengan hati nuraninya. Jaminan ini diperkuat lagi dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, yang selanjutnya ada Tri Kerukunan Beragama. Menurut Agama Republik Indonesia tahun 1978 sampai 1984 menetapkan Tri Kerukunan Beragama. Bisa kita lihat di sini ada 3 kerukunan. Yang pertama ada kerukunan interumat beragama, yaitu kerukunan inter masing-masing umat dalam satu agama seperti kerukunan dalam aliran-aliran, paham-paham, mazhab-mazhab yang ada dalam suatu komunitas agama. Nah, yang kedua ada kerukunan antar umat beragama, yaitu kerukunan di antar umat agama yang berbeda-beda seperti kerukunan di antara para pemeluk Islam dengan pemeluk Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Yang terakhir ada kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, yaitu kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah supaya diupayakannya keserasian dan keselarasan di antara para pemeluk atau penjabat agama dengan para penjabat pemerintah dengan saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa di Indonesia yang beragama. Pemerintah mengharuskan 3 prioritas umat beragama, diharapkan berpartisipasinya aktif dan positif dalam menetapkan ini. Yang pertama ada menetapkan ideologi Pancasila, yang kedua ada menetapkan stabilitas dan ketahanan nasional, dan yang ketiga ada suksesnya pembangunan nasional. Baik, selanjutnya disampaikan oleh Mbak Anissa Indah Cahyani. Kepada Mbak Anissa, saya persilakan. Oke, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu kendala terjadinya kerukunan antar umat beragama. Sebentar. Untuk yang pertama yaitu rendahnya sikap toleransi. Menurut Dr. Ali Masrur, MAG, salah satu masalah dalam komunikasi antar agama sekarang ini, khususnya di Indonesia, adalah munculnya sikap toleransi malas-malasan. Sebagaimana diungkapkan P. Kniter, sikap ini muncul sebagai akibat dari pola perjumpaan tak langsung antar agama, khususnya menyangkut persoalan teologi yang sensitif. Yang kedua yaitu kepentingan politik. Faktor ini terkadang menjadi faktor penting sebagai kendala dalam mencapai tujuan sebuah kerukunan antar umat beragama, khususnya di Indonesia. Jika bukan yang paling penting di antara faktor-faktor lainnya, bisa saja sebuah kerukunan antar agama telah dibangun dengan bersusah payah selama bertahun-tahun atau mungkin berpuluh-puluh tahun. Dan dengan demikian kita pun hampir memetik buahnya. Namun tiba-tiba saja muncul kekacauan politik yang ikut mempengaruhi hubungan antar agama dan bahkan memporak-porandakan seolah petir menyambar yang dengan mudahnya merontokkan bangunan dialog yang sedang kita selesaikan. Yang ketiga yaitu sikap fanatisme. Di kalangan Islam, pemahaman agama secara eksklusif juga ada dan berkembang. Bahkan akhir-akhir ini di Indonesia telah tumbuh dan berkembang pemahaman keagamaan yang dapat dikategorikan sebagai Islam radikal dan fundamentalis.
yakni pemahaman keagamaan yang menekankan praktis keagamaan tanpa melihat bagaimana sebuah ajaran agama seharusnya diadaptasikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Selanjutnya, slide selanjutnya, Mbak. Cara mengatasi masalah kerukunan antar umat beragama. Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, serta antar umat beragama dengan pemerintah. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia. Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarah kepada nilai-nilai ketuhanan. Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama. Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, ada dalil mengenai kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Yaitu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuku ba'dal iman wa man lam yaktub faulaika humuz zalimun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, dalil akan dibacakan oleh Mbak Fitri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Fira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi wasasubullah adawam bi khairi. Hadzalika zannasyana likulli ummati amalahum. Summa ila rabbihim maji'uhum fayunabi'uhum bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Quran Surat Al-An'am ayat 108. Baik, saya kembalikan lagi kepada Mbak Fira. Baik, terima kasih. Dalil selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Cici. Dipersilahkan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum tarhamun. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwa kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ayat 10 surah Al-Hujurat ini menjelaskan tuntunan agar persaudaraan itu tetap saling terjaga. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Cici. Dalil selanjutnya akan dibacakan oleh saya.
Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarrukum wa yuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya, Allah tidak akan melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Demikian dalil-dalil yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan dari materi hari ini adalah ajaran Islam mengungkapkan hidup damai, rukun, dan toleran. Kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong-menolong, dan bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan bersama. Dalam konteks keindonesiaan, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan nasional dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.